Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Bakhtiar Ismail dengan NIM 20060511010105 dari kelas Praktikum Struktur Data F. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yakni bagian praktikum, di mana kita diperintahkan di sini ada dua, yang bernim genap dan bernim ganjil. Dikarenakan saya bernim ganjil, maka saya akan fokus pada nomor 2, yakni mengimplementasikan hash table ini menggunakan teknik double hashing, di mana collision resolutionnya itu dilakukan dengan melakukan hash terhadap key menggunakan fungsi hash yang lain, dan kemudian menggunakan hasilnya sebagai jarak penentuan sel. Yang kemudian terdapat dua fungsi, yakni C dikurangi K modulus C, kemudian 5 dikurangi K modulus 5, sehingga hasil dari fungsi hash tersebut nanti dijadikan sebagai penentuan jarak. Kemudian untuk ilustrasinya nanti seperti ini, yang menggunakan double hashing. Oke, langsung saja ke source code-nya, di mana di sini terdapat kelas data dan instant variable data, kemudian ada konstruktor data dengan parameter data, kemudian ada metode getKey dan metode displayFind. Untuk di kelas hash table sendiri terdapat private data array, yakni dengan hash array, kemudian ada private integer size. Selanjutnya ada metode konstruktor di sini dengan parameter size dan membuat array baru, yakni data dengan nama hash array. Kemudian ada metode display table, di mana nanti ini akan mengeluarkan outputnya, yakni mencetak tabelnya atau tabelnya dengan perulangan for, kemudian integer J sama dengan 0, J kurang dari size, kemudian di J nya nanti di increment dengan percabangan. Jika hash array indeks ke J nanti tidak sama dengan 0, maka akan diisi dengan J, kemudian diisi dengan getKey nanti. Namun jika tidak, maka nanti akan kosong seperti ini. Kemudian ada metode hashfunc1 dengan parameter key dengan mengembalikan nilai key modulus size. Kemudian ada metode hashfunc2 dengan parameter key yang mengembalikan nilai 5 dikurangi key modulus 5. Kemudian ada metode insert untuk masukkan datanya, di mana data item nanti membuat sebuah objek baru, yakni item, kemudian key diisi dengan item.key, getKey. Kemudian ada hashful1, di mana nanti isinya hashfunc1 berisi key dan hashful2 berisi hashfunc2 berisi key. Kemudian ada looping, di mana hash array indeks ke hashful tidak sama dengan 0, maka hash value nanti akan diisi dengan hashful ditambah hashful 2. Setelah itu hashful nanti akan diisi dengan hash value modulus size. Kemudian setelah di looping nanti ada hash array indeks hashful nanti diisi dengan item. Terus selanjutnya ini metode delete dengan parameter key, di mana hashful berisi hashfunc1 key dan hashful2 berisi hashfunc 2 key. Kemudian ada looping, di mana hash array indeks hashful tidak sama dengan 0, maka ada percabangan. Jika hash array indeks hashful ini memanggil getKey sama dengan key, maka data dengan temporary nanti bernilai hash array indeks hashful, kemudian hash array indeks hashful nanti diisi dengan 0, kemudian dikembalikan ke temporary. Setelah itu hash value nanti akan berisi dengan hashful plus hashful 2, kemudian hashful nanti akan diisi dengan hash value modulus size, kemudian dikembalikan nilainya ke 0. Untuk yang terakhir, yakni metode find dengan parameter key, di mana ada hashful nanti bernilai hashfunc1 dengan nilai key, kemudian hashful2 nanti bernilai hashfunc2 dengan parameter key.
Sama halnya dengan metode let ini, nanti ada looping while dengan hash array index hashful tidak sama dengan 0. Jika hash array hashful get k nanti sama dengan k, maka nilainya akan di return ke hash array index hashful. Kemudian dilanjutkan dengan hash value, nanti akan diisi dengan hashful ditambah hashful 2, kemudian hashful nanti akan berisi hash value modulus size, kemudian dikembalikan nilainya. Yang terakhir ada kelas hash chain app, dimana berisi kelas main, method main, dan membuat objek baru. Terdapat 12 indeks nanti yang berisi sudah diinputkan seperti ini datanya. Kemudian nanti ada kita membuat key-nya, yakni misal di sini 887. Kemudian nanti membuat f nanti, dimana hash nanti akan manggil metode find dengan parameternya k. Jika f nanti ini tidak sama dengan 0, maka akan kosong, maka mencetak successful search for f.getK, artinya k tersebut ada dalam data tersebut. Namun jika tidak, mencetak unsuccessful search for k-nya tadi. Untuk yang ini juga sama, mungkin untuk lebih lengkapnya kita run terlebih dahulu. Ya, ini sudah keluar runnya, dimana muncul tabel dengan indeks ke 0, 1 sampai dengan 11 dengan data yakni seperti yang ada di yang sebelumnya kita inputkan. Kemudian kita mencari, semisal di sini 887 successful search for 887, dikarenakan dalam tabel ini terdapat data atau dengan key 887. Kemudian yang 709 ini tidak ditemukan dikarenakan dalam tabel tidak ditemukan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.